Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wasi'al kauni ya Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, ini sebuah cabang. Qala waliyyu zawwajtukaha bi mahri kada wa qala zawwajtu nikaha wa lam yakul ala ahli salati sahhan nikahu bi mahri rizqi khilafan lil barisi. Apabila sang wali berkata, saya kawinkan engkau dengan putri perwalianku dengan mas kawin sekian, kemudian calon suami menjawab, saya terima nikahnya tanpa dengan kata dengan mas kawin sekian itu, maka akad nikah telah syah dengan mahar prisil. Lain halnya menurut pendapat Al-Barizi. Sebagaimana pula jual beli, akad nikah tidak sah dengan adanya taklif atau pergantungan pada sesuatu kejadian. Bahkan ketidaksahnya nikah lebih utama karena kekhususannya dengan lebih berhati-hati. Seperti misalnya sang ayah berkata kepada orang lain, bila anak putriku telah ditolak dan habis masa iddahnya, maka sungguh saya kawinkan dia denganmu. Lalu orang lain itu kabul. Kemudian ternyata iddahnya telah habis dan sang anak itu pun mengizinkan kepada ayahnya untuk hal tersebut, maka akad nikah di sini tidak sah karena sebenarnya pasif dengan adanya taklif. Sebagian para ulama membahas untuk sahnya ijab jikalau simpulan menjadi anak perwalianku, maka sungguh ku kawinkan dia dengan kamu, dan saya kawinkan dengan engkau jika engkau mau. Sebagaimana pada jual beli, karena di sini tidak ada taklif dalam hakikatnya. Tidak sah nikah dengan pembatasan masa pertaliannya, baik tertentu maupun masa tidak tertentu batasnya. Maka di sini akan menjadi pasif karena sahihnya hadisnya telah nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi waktu pertaliannya sekalipun dengan 1000 tahun. Adalah tidak termasuk nikah mut'ah bila wali berkata, saya kawinkan denganmu selama hayatmu atau hayat anak putriku, karena masa itulah tempo berlakunya pertalian Anda. Tapi akibatnya masih ada sampai setelah meninggal dunia. Dalam nikah mut'ah, sang suami terkena kewajiban membayar mahar, hubungan nasab dan masa iddah. Suami tidak terkena hukum had jika diakadkan
atau pada nikah mut'ah, yaitu pada nikah mut'ah memakai wali dan 2 orang saksi. Bila akad hanya dilakukan antara dia dengan wanitanya, maka terkena hukum had jika telah menggauli. Dan di mana terkena hukuman had, maka mahar, nasab dan iddah tidak berada. Akad nikah sah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu akad. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad. Tapi kalau seseorang mengawinkan budak amat dengan budak lelakinya sendiri, maka tidak disunahkan menyebut mahar. Ya. Oh, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya banggakan, khusus yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita kembali di putaran yang berikutnya dan berikutnya kita berada di mata takwa. Mudah-mudahan sekalian kajian ini kajian ilmu kita semakin bertambah. Semakin kita amalkan dalam hidup kita. Kita lihat sekarang ya, masih soal yaitu pernikahan. Walaupun bukan harus nikahan saja. Far'un law qala al-wali zawwajtukaha bimahri kaza fa qala az-zawju qabiltu nikahaha wa lam yaqul ala hadha as-salam sahha nikah bimahri mithl. Ini far'un daya daripada penjelasan atau metodologi dari Imam, yaitu apa namanya Syekh Al-Malibari ya, di dalam kitabnya ada tanbihun, ada juga far'un, ada pasung macam ini sudah ya. Jadi kalau kita bicara metodologi, apa cabang masalah ini? Andai kata seorang wali berkata, ya Pak, wali berkata, bapaknya siapa? Calon pengantin perempuan ya, wali ya. Zawwajtuka, saya nikahkan engkau dengan anak saya, dengan dia, dengan mas kawin sekian dan sekian. Saya nikahkan engkau dengan mas kawin 10 gram saja. Apabila zawju, maka berkata calon suami saya itu, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Tidak menyebut mas kawin berapa, kita sahhan nikah, sah nikah dengan mahar mithil. Sudah ini mahar mas kawin yang berlaku secara mulut di tempat itu. Misalnya, biasanya orang ngasih mas kawin berapa? 5 gram misalnya. Maka kita juga kasihlah sesuai dengan hurufnya. Jangan sebelah orang 5 gram dikali 50 gram supaya jadi sesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Ya, ini mahar mithil. Paham ya? Bapak tersebut saya terima nikahnya bla bin apa, katakan misalnya Fatimah binti Ibrahim, sudah sah. Walaupun tidak menyebut apa mas kawin. Ini sudah disebut oleh siapa? Walinya kan? Disebut oleh walinya. Kita nggak usah itu. Ya, saudara, ini ibaratnya apa sih? Zawwajtuka, bukan ankahtuka. Pak, nikah itu apa? Aku satukan engkau, zawwajtuka, genapkan engkau. Jadi kalau dia nikah itu apa? Satukan tujuannya, visi-visinya, badannya juga semangat membina keluarga. Tapi kalau zawaj genap, maksudnya
laki-laki yang sendiri ada perempuan jadi apa? Jadi apa? Benar ya? Maksudnya kan itu masih bintir ya. Kalau sudah ada bini ya, benar sewajarnya. Maka kemudian laki mengenalkan istri mengenalkan laki. Suami mengenalkan istri mengenalkan suami. Maka namanya zawj. Supaya beda, laki zawjun, perempuan zawjah. Paham ya? Jadi zawj artinya dengan pasangan. Maka di sini qabil itu nikah, bukan qabil itu zawajah. Ini sebetulnya diulang sama saja. Orang mengatakan nikah bukan kawin. Tahu orang mengatakan zawaj kawin. Ya Pak, kawin belum tentu apa ya? Kawin. Tapi kalau itu bahasa kita Pak. Sebenarnya zawaj sama nikah itu satu. Sudah. Quran menggunakan kata nikah. Quran menggunakan kita nakah tumul mukminat. Kita tazawwaju. Jadi kata nikah Quran menggunakan nikah. Fankihuhunna ya. Ada Quran aja ya. Fankihu ma qabala lakum minan. Maka kita katakan menggunakan kata nikah. Walaupun kata wali zawwan juga dan qabil itu nikah. Sudah. Khilafan al-Barisi berbeda dengan Imam al-Barisi. Harus berkata mas kawin harus ada disebut laki menyebut kata mas kawin ya Imam al-Barisi. Wala la yasahhu an-nikahu ma'a ta'liqin kal bay'i bal aula dan qisasihi bi mazid al-ikhtiyar. Tidak sah nikah dengan ta'liq, menggantungkan sesuatu. Bukan yang Bapak baca itu. Kalau saya tinggalkan istri saya beberapa lamanya ada kabar, ya, maka jatuhlah Pak. Kalau saya tinggalkan tidak ada apa akhlak misalnya dengan pengadilan macam-macam, itu tak ada. Sekretari ya, bukan itu sudah, itu sudah nikah. Nah ini maksudnya apa? Nikah dengan kalau, jika, jangan. Jadi nggak boleh, harus pasti. Makanya kalau akad itu yang digunakan kayak nanti, mobil itu berakal, angkat juga, bukan, usul juga atau bukan. Jadi itu bahasa. Jadi sekalian. Kenapa kayak mati itu langsung jadi? Langsung. Jadi kalau angkat semua berapa? Mobil itu semua, pistol itu semua. Jangan diambil. Kalau bayi ini seperti jual beli. Bahkan lebih utama sekalian. Nah, kita apa? Jangan menggunakan kaki. Lebih khususnya itu di masjid ikhtiar dengan tambah ikhtiar apa jaga jelas ka'ayyaqul al-abu al-abu seperti berkata seorang bapak pada anak lain apa Pak? In kanat binti tudbiqat aw yaqtaddat faqad zawwajtukaha aqabi. Saudara, sini lo bukan di sini. Kalau anak perempuan saya sudah ditolak atau sudah habis iddahnya, maka otomatis engkau saya nikahkan dengan dia. Nikah kalau anak saya sudah ditolak. Misalnya begini, kita punya anak perempuan, ya Pak, kita punya suami, ya Pak. Kita berkata, ini kamu
nikah orang tadi apa? Kalau anaknya apa? Bapak. Jadi nikahkan kalau anak saya ditolak berarti saya nikah dengan anak. Jadi tergantung siapa dari ditolak. Maka ini namanya taklid. Kalau saya punya anak ditolak oleh suaminya, maka saya nikahkan engkau dengan dia. Karena nikah tadi pakai kalau itu ya tidak ada. Ini tergantung pakai apa? Tadi kalau itu yang tidak boleh. Pakobila atau pakubila maka bisa diterima. Pakobila diterima, cuma bana ingkirin menjelas habis masjidnya. Wa anna adinat lahu, ya, dia berizin kepada dia. Apa? Fala yasyahu karena tidak sahih. Ibasar sirwat karena rusaknya ijab kabul bil taklid dan taklid. Ya, jadi summa bana mutadallatiha wa anna adinat lahu. Jadi kalau benar mengizinkan kepada siapa? Kepada bapaknya, ya Pak. Ini tidak sah. Karena apa? Di pasal sirah karena rusaknya lafal ijab kabul dengan cara taklid. Jadi pernikahan itu apa? Pernikahan tidak sah. Wa yabhasu wa bahasa ba'duhum as-sihhata fi in kana ulanu mauliyati faqad zawwajtuka wa fi zawwajtuka in syi'ta. Dia membahas dari ulama tentang kesahihannya di dalam kalimat kalau simpulan itu orang yang diwalikan maka aku nikahkan dia dan aku nikahkan engkau jika engkau mau. Nah ini tuh saya kawin engkau kalau engkau mau. Kalau engkau mau, itu pokoknya kan kalau tangan menggantungkan, kalau enggak. Kalau engkau mau cerita, itu nggak boleh. Harus pastilah, harus pasti. Ya kan? Jadi nikah itu apa? Pasti tidak boleh pakai kalau. Paham ya? Illa ta'liq bil haqiqah, tidak ada ta'liq pada dasarnya pada hakikat. Ya sudah. Saya nikahkan kau dengan putri aku yang bernama siapa? Laba dan mas sekian apa? Saya terima nikahnya. Satu. Saya terima nikahnya. Nama sebut siapa? Sah. Paham? Jadi jangan aku nikah engkau kalau aku mas kawinnya 1 juta. Misalnya ada bapaknya. Saya nikahkan engkau kepada anak saya kalau mas kawinnya rumah. Pak, kita bagi gantung kan? Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi nikah bebas saja. Kalau suka kalau silakan semua. Bapak sebagai wali mengijab tapi menyerahkan. Saya nikahkan anak saya kepada engkau. Gitu ya. Apa kata tadi? Saya terima nikahnya Pak. Gak usah pakai syarat-syarat. Ya, paham ya? Wala ma'ataklid nikah bimudah au mamlum au majnun. Tidak sah nikah pakai tergantung waktu, ya, karena nikah itu apa? Untuk nikah tadi dengan masa yang maklumah diketahui atau majnun atau mereka. Bayat sun
maka rusak oleh sehatnya. Kenapa? Adanya larangan-larangan ya, yang benar yang sahih. Nikah al-mut'ah, nikah apa? Nikah pakai batasan waktu. Saudara, saya nikahkan engkau, anak saya cuma 5 bulan saja. Kawin mana? Kawin mana? Itu haram. Kawin mut'ah 5 bulan, setahun, berapa? Disebut waktunya itu nggak salah. Wa huwal mu'aqqad itu untuk sementara yang dikasih waktu walau di al-fisal 1000 tahun. Saya nikah kau selama 1000 tahun. Nggak boleh. Jadi nikah pakai ketentuan waktu, batas waktu itu namanya apa? Mut'ah. Nikah apa? Apa itu mut'ah? Kawin kontrak. Kerja kontrak ada kerja. Nanti saya kontrak yang masalah. Kawin kontrak. Saudara, mut'ah itu apa? Kesenangan. Harap. Ini ada Quran. Surah Al-Imran. Apa di sana? Wa atuhunna ujurahunna. Jadi kalau saudara sudah menikmati perbuatan tadi, maka kasihlah bayarannya. Famastaktum bihi, famastaktum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Apa yang kamu sudah nikmati perempuan tadi dengan kesenangan yang begitu hebat, secara senang, fa'atuhunna ujur, bayarlah masalah, berikanlah bayarannya. Ayat ini Pak, orang Syiah melegalkan bukan? Pak, Syiah. Kalau kita ke Iran Pak, kita ke Iran misalnya, hubungan itu depan ada tulisan perempuan. Gambar perempuan banyak. Tinggal pilih ya. Ya. Langsung diresmikan oleh negara, ada aturannya. Kalau saudara mau kontrak boleh. Kenapa Bapak tinggal sini 3 bulan 4 bulan? Kamu kontrak boleh. Tapi kalau Bapak mau punya anak ada syaratnya. Kalau punya anak syaratnya apa? Harus jadi warga negara ya, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang, ada kontraknya. Kalau mau punya anak, teken nggak boleh apa? Pulang, tinggal di sana. Tapi kalau tinggal senang-senang nggak apa-apa. Tapi nggak apa, ada jam kubur, ada waktu. Itu nikah al-aqd, nikah yang waktu sebentar, ada waktunya, mungkin 5 bulan, 6 bulan sudah. Ya, Bapak kira kalau ini Pak, kalau sebulan 2 bulan, ada masalah. Menurut orang Syiah, menurut orang kalau kita harus sunnah jamaah, jangan Pak, enak aja. Bapak tahu nih, kita di hari itu puncak, yang geblek orang kita ya Pak, geblek perempuan kita, sebab mana-mana, kita sama dia. Pada waktunya Pak, kita pulang, banyak, bahkan ada berita orang itu, ada berita katanya, ada orang-orang tahu aja memang. Maka lu semua itu Bogor
kawin pindah. Itu banyak yang menikah Pak. Apalagi orang yang memang yang duit, orang kampung sudah yang duit Pak. Orang Arab ya sudah barang gede sudah barangnya gede juga. Senang orang, senang orang. Nah, jadi itulah mereka sudah nggak tahu masalah itu. Orang Arab juga Arab yang gila juga maksudnya. Jadi jadi tadi apa? Kawin pakai taklik. Yang ini apa? Kawin pakai waktu. Betul? Tidak.